Selamat siang pemirsa, presisi siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Awal tahun 2026, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Nasib naas dialami seorang supir warga kota Semarang yang sedang membawa 25 ton bubuk kayu siap ekspor dalam kontainer tiba-tiba tumpah di Jalan Raya Solo menuju Semarang. Kepala Satgas Program Makan Bergizi Gratis menegaskan komitmen penjagaan higienitas, sanitasi, serta mutu dan keamanan makanan di seluruh unit SPPG milik Polri. Di informasi pertama, pemirsa Polrestabes Surabaya melaksanakan pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau BEMNUS Jawa Timur yang berlangsung di kantor DPRD tingkat 1 Jawa Timur, Jalan Indrapura nomor 1 Surabaya pada Senin 19 Januari 2026. Berikut laporan dari personel Humas Polrestabes Surabaya, Brigadir Fadlan Aji untuk Anda. Saya berada di depan kantor DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Dapat kita saksikan di belakang saya ada pelaksanaan unjuk rasa dari BEMNUS Jawa Timur yang diamankan oleh Polrestabes Surabaya. Apel pengamanan dipimpin oleh Kasat Samapta AKBP Erika yang menekankan kepada seluruh personil agar melakukan pelayanan kepada para massa aksi unjuk rasa secara humanis dan profesional. Polrestabes Surabaya melaksanakan pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau BEMNUS Jawa Timur yang berlangsung di kantor DPRD tingkat 1 Jawa Timur pada Senin 19 Januari 2026. Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara humanis, profesional dan sesuai dengan prosedur yang mengedepankan pelayanan kepada para pengunjuk rasa serta menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh sekitar 150 orang massa. Personel pengamanan disiagakan di titik-titik strategis serta kantor DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polrestabes Surabaya berkomitmen untuk terus memberikan pengamanan terbaik dalam setiap kegiatan masyarakat guna menjamin kebebasan menyampaikan pendapat tetap berjalan dengan aman dan tertib. Untuk pelaksanaan pengamanan unjuk rasa saat ini berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian laporan dari saya. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, awal tahun 2026, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. 4 orang tersangka berhasil diamankan beserta ratusan gram sabu dan puluhan butir ekstasi. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 216,34 gram. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers Selasa 20 Januari 2026. Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif Satres Narkoba selama bulan Januari. 4 pemuda ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka masing-masing berinisial RHS, IH, RDA, dan K. Mereka diamankan di lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya dalam rentang waktu awal hingga pertengahan Januari. Dari para tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan total berat lebih dari 216 gram. Selain itu, turut diamankan 50 butir pil Inex atau ekstasi dari salah satu tersangka.
Pengungkapan ini menunjukkan adanya upaya peredaran narkotika dalam skala besar di wilayah Kebumen. Polisi terus melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku peredaran narkotika golongan 1 dalam jumlah besar. Kapolres Kebumen menegaskan komitmen mereka dalam memberantas narkotika. Masyarakat diajak berperan aktif memberikan informasi guna menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Nasib naas dialami seorang supir bernama Wahyu berusia 42 tahun warga kota Semarang yang sedang membawa 25 ton bubuk kayu siap ekspor dalam kontainer. Tiba-tiba tumpah di Jalan Raya Solo menuju Semarang Selasa 20 Januari 2026. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Salam presisi, kami polisi baik. Selamat siang Bolo Humas, hari ini kita berada di Bawen, sedang pelaksanaan evakuasi. Tadi ada truk kontainer membawa biji kayu dari arah Bawen menuju ke pelabuhan yang akan diekspor. Untuk bak kontainernya, pintunya terbuka di bagian belakang. Nah, seperti apa kronologi tepatnya? Di belakang sudah ada Pak Kanit Ambarawa, Kanit Lantas Ambarawa, Ibda Henry, kita tanya beliau. Yuk. Dan, nih, mungkin bisa dijelaskan Dan untuk kronologi dari kejadian ini Dan. Betul, jadi tadi sekira pukul 10.00 ada satu kontainer atau truk muatan pelet kayu. Jadi saat melintas di depan Pasar Radosari, tepatnya di depan dekat Koramil Bawen, untuk bak depan terbuka karena kunci tidak terlalu rapat. Akhirnya untuk material atau bahan-bahan tumpah sehingga memenuhi jalan. Untuk saat ini dari tim Satlantas Polres Semarang sedang melakukan evakuasi pembersihan agar kembali bisa dilewati untuk jalur utama. Oke, berarti ini tadi kendaraannya dari arah Bawen menuju ke pelabuhan kita nih, betul Ki? Betul, jadi kendaraan kontainer melaju dari arah Bawen menuju ke arah pelabuhan atau Kota Ungaran. Saat melintas kurang kencang untuk tutupnya, kemudian terbuka, akhirnya jatuh semua untuk material. Oke. Apakah ada korban jiwa Dan ini Dan? Untuk korban jiwa sementara tidak ada atau nihil. Alhamdulillah. Oke, berarti gitu kita Ki. Matur suwun. Oke, Dan selamat bertugas. Matur suwun. Oke, demikian Sobat Polri, Bolo-Bolo Humas Polres Semarang dapat kita laporkan dari Harjosari Bawen. Selamat siang, salam presisi, kami polisi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bidokes Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyampaikan tim DVI telah melakukan proses identifikasi terhadap korban kecelakaan pesawat. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan hingga saat ini pihaknya masih fokus pada proses pengumpulan data antemortem dari keluarga korban sebagai tahapan awal identifikasi. Pengumpulan data antemortem meliputi berbagai aspek penting seperti data DNA, data medis, serta data administrasi milik korban. Sementara itu, dua keluarga korban lainnya masih dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan data dari pihak maskapai penerbangan, serta keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan Udara, total korban dalam insiden tersebut berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Sampai dengan saat ini, kami telah melakukan pengumpulan data awal atau dalam DVI adalah antemortem, telah memeriksa 8 keluarga dari korban kecelakaan ini. Ya, dari data ini adalah data DNA, kemudian juga data-data yang lainnya, termasuk juga data-data administrasi yang dimiliki oleh korban.
Kemudian yang dua, ini masih menyusul karena total dari korban sesuai dengan manifest perusahaan penerbangan dan juga hasil keterangan dari Kementerian Perhubungan Udara ini ada 10 korban. Ya. Jadi 7 kru pesawat dan 3 penumpang lainnya. Kemudian setelah kita melaksanakan tes atau pengumpulan data antemortem, kita akan melaksanakan tes postmortem. Nah, ini bisa kita lakukan setelah nanti ada penyerahan dari tim pencari yang akan dipimpin oleh Basarnas, menyerahkan hasil pencarian itu, baik itu berupa jasad korban atau tubuh korban atau barang-barang yang lainnya. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana identity theft dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Dalam kasus ini, 2 orang tersangka berhasil diamankan. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian identitas dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus ini dilaporkan oleh korban berinisial HP sejak Desember 2025. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rosmawan menyampaikan penyidik menetapkan 2 tersangka berinisial FM dan RR, warga Kabupaten Garut. Keduanya diduga mengolah foto dan video milik korban menjadi konten bermuatan fitnah, lalu menyebarkan melalui akun Instagram. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka FM dan tersangka RR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian keempat tentang penahanan pada pasal 9. Nah, rekan sekalian di sini menyatakan bahwa di huruf B memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan. Huruf B telah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, dan huruf H mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh tersangka tadi dalam proses penyidikannya. Tetapi alhamdulillah ini sudah kita selesaikan, dan rekan sekalian, ini merupakan jawaban dari banyaknya keluhan, banyaknya keluhan para usahawan yang dihancurkan oleh beberapa konten-konten yang hanya untuk menjatuhkan usaha. Nah, ini kadang-kadang usaha wiraswastanya adalah untuk menjatuhkan, dan ini adalah jawaban yang diberikan oleh Polda Jabar untuk kita berikan rasa keadilan kepada yang bersangkutan. Dalam aksinya, tersangka memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan berupa suara AI agar konten terlihat seolah-olah faktual. Total terdapat 12 video yang diunggah dan merusak nama baik korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polda Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Polda Jawa Barat juga menegaskan komitmennya dalam menindak kejahatan digital. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.